Itu Bang, saya butuh jawaban yang memang bisa mementapkan hati saya dan teman-teman komunitas saya. Lambat kali dia ngomong ya, percepatlah. Bentar bunda nggak apa-apa bun, udah. Aduh, kok karakter aku orang bisa masing-masing ngomong ya? bun, nggak usah dikritik bun, karakter orang masing-masing. Iya nggak apa-apa. Silakan. Ya gimana? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan ya. Jadi ini tidak ada perdebatan sebenarnya, di mana orang-orang Kristen ini jadi bulan-bulanan jadi bahan tertawaan umat muslim. Karena apa? Karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, namun mereka merasa diri mereka pintar, merasa diri mereka itu pandai. Padahal ketika umat Islam itu mendengarkan dari argumentasinya ataupun narasinya, itu bikin kita tertawa karena memang tidak masuk akal. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kalau bicara tentang kitab suci, hadapkan kedua kitab suci itu biar kita tahu mana yang mengikuti parameter kamu tadi, mana yang tidak. Lanjut yang lain ya. Silakan Pak Desugi, Alfi dan Bunda Rama dan Perah lanjut ya. Aku mau ke koma lain dulu karena di sini guru-guru aku sudah banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut yang lain. Bye bye. Tapi pertanyaan saya belum selesai nih, jadi maunya saya diselesaikan dulu. Saya punya pertanyaan. Dengan guru-guru saya aja ya, karena saya mau ngejawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya kerja. ini udah banyak orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo Aldi bertanya. Nanti bagian nanya itu ada Gurunda, Bang Handi, Stasuki yang lainnya. Saya mau menjawab. Silakan nanya apa. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati ya. Saya lanjut aja ya. Oke. Ya. Tadi kan itu sudah dijelaskan sama siapa, Alfi, bahwa yang Rasul itu mendikte ya. Ya ini yang pertama sekali, mendikte untuk kemudian dituliskan kata per kata. Itu artinya Rasul itu udah menghafal lama, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa apa yang didiktekan itu benar sesuai dengan yang diterima, sama dengan yang diterima, validasi apa itu? Aduh, susah kali ngomong sama si Aldi. Di. Aduh, makanya naik tuh menyimak, jangan menyimak. Bantu lagi, ada moderator nggak di sini? Capek kali sama Bang Aldi ini, Iya, betul. maksudnya kan begini. Ini sama dengan Bukan sudah lama bang, bukan sudah lama bang. Nabi Muhammad mendikte Al-Quran itu gini ya bang ya, prosesnya nih, transkripnya gini nih. Saat Jadi wahyu langsung turun, langsung tulis. Nih saya bacakan, sabar. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Ini pas wahyu turun abangku. Capek kali Muhammad. Bang Kores, kerja Bang Kores, silakan Bang Kores. Ya, jadi setiap wahyu turun, Gurunda sudah ini belum? Gurunda udah standby. Kecilin suaramu Kores, kenceng kali. Oh iya, maaf. Itu kan udah dijawab Bang, pertanyaan Anda sudah dijawab. Sekarang ganti nanya dong Bang, boleh ya? Pertanyaan saya belum terjawab. Duh, apa yang mana belum terjawab Bang? Anda mengatakan apakah itu nunggu waktu lama? Tidak, udah dijawab. Nah sekarang saya ganti nanya Bang, ganti nanya saya Bang. Yohanes di dalam kisah para Rasul 4 ayat 13 itu dikatakan idiot dan buta huruf.
Pertanyaan saya, Bang, bagaimana orang yang idiot dan buta huruf bisa nulis Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, kitab Wahyu? Bagaimana caranya, Bang? Buta huruf dan Selesaikan idiot kok dulu bisa nulis saya. kitab, Bang? Aduh. Selesaikan dulu saya. Gantian, Bang. Selesaikan Udah dulu saya. dijawab, Bang. Anda puas atau tidak bukan urusan. Sekarang ganti nanya. Waduh. Bagaimana orang idiot buta huruf bisa nulis kitab? Silakan jawab. Kenapa enggak bisa diselesaikan dulu saya? Saya punya pertanyaan. Udah selesai. Bagi kami udah selesai. Nggak ada lagi, udah. Ya tapi Udah nggak tidak ada lagi. menjawab Apa yang mau pertanyaan dijawab? saya. Tidak menjawab Ya terserah. pertanyaan Kalau saya. Anda menganggap seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Apanya yang belum selesai? Apanya yang belum selesai? Ya gimana kita mendapatkan kebenaran kalau nggak bisa diselesaikan? Kan? Apanya yang belum selesai? Iya, Abang lucu pertanyaan Bang saya. Aldi. Abang itu parameter kami menjawab itu hanya sesuai dengan kemauan Abang. Kalau jawaban kami tidak sesuai dengan kemauan Abang, itulah parameter Abang bahwa kami telah menjawab. Abang lucu. Bukan. Abang sangat lucu Bang Aldi. Enggak, Anda jangan melawak di atas Bang. Orang menyimak, Jadi orang pertanyaan. di bawah menyimak, Abang menyimak. Bukan Bang Pertanyaan. Aldi. Orang di sini menyimak semua, Abang sendiri yang menyimak. Perhatikan ya, aku tanya sama audiens di bawah 4.500 orang. Kalian paham nggak sama yang Alfi paparkan tadi teman-teman yang di bawah? Kalau yang lain paham, Bang Aldi yang nggak paham, Bang Aldi yang mungkin naik ke atas sini nggak bawa otak tuh, otak masih di laundry. Ini saya analogikan saja ya. Misalnya Gak saya usah yang pakai analogi Bang, Abang ke atas itu nggak bawa otak. Abang ke Iya, atas itu nggak makanya bawa saya otak, gitu. Otak Abang masih di tempat laundry. Yang lain aja paham, Abang sendiri yang nggak paham. Nah di sini Abang nggak bawa otak tuh, otak Abang masih di tempat laundry gitu. Makanya naik saya itu masih Bang, bawa bertanya. otak, jemput dulu. Makanya saya masih nanya karena saya Jemput belum dulu paham. di tempat laundry. Gak, otaknya jemput dulu di tempat laundry gitu maksudku. Oke, Jangan ini kita ditinggal. pastikan Anda punya otak enggak? Kita pastikan dulu, nanti kita jawab dia nggak punya otak, jadi nggak nyentel. Anda punya otak enggak, Bang? Kita pastikan dulu. Otak saya yang bertanya ini. Otak saya yang bertanya. Iya, Anda punya otak bertanya atau kan? mempertanyakan? Anda bertanya atau mempertanyakan? Coba jawab dulu. Anda Iya. bertanya atau mempertanyakan? Saya mau mempertanyakan dan bertanya. Oke? Nggak bisa dua-dua satu. Saya mempertanyakan. Coba, kalau Anda punya otak, kau jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Coba jawab kalau Anda punya otak. Kenapa nanya? Kalau ini balik? saja Anda nggak bisa jawab, Anda nggak punya otak. Jawab dulu pertanyaan saya. Nah, Anda bilang tadi Anda bertanya, kami sudah jawab. Udah Kalau Anda jawab. mempertanyakan, Udah. dasar Anda apa? Jadi Dasar Anda apa mempertanyakan? seandainya Coba saya yang jawab, dasar menerima Anda wahyu, mempertanyakan apa? diumpamakan saya yang menerima Dasar wahyu. Anda mempertanyakan apa? Ingin tahu dong? Itu bertanya, bukan mempertanyakan. Ya sama aja. Beda. Sama saja. Nggak, sama aja, nggak ada otaknya nih berarti. Jadi Udah turunkan. ini Nggak ada otaknya. pertanyaan saya ini sudah ratusan pendeta belum ada yang bisa jawab itu. Coba jawab secara ilmiah bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis 4 kitab. Ini nggak ada yang bisa jawab nih. Di dalam kisah para rasul dalam bahasa Yunani, Yohanes dikatakan apa? Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Bagaimana bisa nulis kitab? Ya, jadi gini, benar yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Caranya begitu, hantam balik. Mau terima atau tidak, hantam. Gitu caranya, nggak usah dikasih hati lagi. Cuman orang tolol yang mau mengatakan bertanya dan mempertanyakan itu sama. Ya. Itu cuma orang tolol Ayo, yang bilang bertanya dan mempertanyakan itu sama. Kristen siapa yang bisa jawab? Silahkan. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Silahkan Kristen naik. Ini Pak Herman ini Muslim Kristen Pak Herman. Herman. Islam. Dari Kristen Bang. Siapa tadi yang mau dihantam? Sini. Itu Bang Alfi mau nunjukkan apa Bang Alfi? Silakan Bang Alfi. Bentar ini Herman ini Muslim apa Kristen? Muslim. Oh Muslim. Ya. Iya bang. Itu Bang Alfi tadi nunjukkan kisah para Rasul 4 ayat 13. Apa itu Bang Alfi? Benar enggak yang saya katakan itu? Benar enggak? Iya. Alfi bawa data dukungan aja nih. Coba dibaca di situ Bang Alfi. Oke. Biar nggak di framing ini tuduhan ya teman-teman ya. Jadi
Kisah para pewarta 4:13 ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Itu terjemahan LAI. Kalau kita lihat di Greknya, ya, Theorontes de ten tu Petru, ya, paresian kai Yohanes kai katalabomenoi hoti antropoi agramatoi. Dari kata agramatos, eisin kai idiotai. Di sini ada kata idiotai, akar katanya idiot. Nah, kalau kita perhatikan, agramatos itu number strong 62 itu artinya illiterate. Illiterate ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan jadinya buta huruf. Nah, buta huruf. Terus idiot? Gitu. Idiot. Bagaimana Idiot orang itu buta huruf nulis kita? Pak D, idiot itu keterbelakangan mental. Ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Rata-rata. Ya. IQ 20 kalau nggak salah itu, IQ-nya 20 itu. Itu idiot. Kalau masih di atas 20 masih tergolong bodoh. Nah, ini gimana ini orang idiot buta huruf bisa tulis kitab? Nah, itu dia. Ya itu juga lah yang saya tanyakan tentang Muhammad. Gimana yang buta huruf kok bisa nyuruh nulis orang? Nabi Muhammad nggak nulis kitab. Nabi Muhammad itu nggak nulis memerintahkan kitab. sahabatnya untuk menulis. Orang Gimana buta dia huruf mendikte? bukan berarti dia tidak pinter. Gimana dia mendikte? Orang buta Dia kan huruf buta dia huruf. hafal. Aduh. Jadi Dia kan buta orang huruf. Ya. orang nggak bisa baca tulis Apanya bisa yang ngomong, dihafal maksud kalau lu begitu? buta huruf? Hah? Emangnya Jadi Nabi orang yang Muhammad nggak bisa baca tulis, gitu? nggak bisa ngomong. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, tulis, bukan nggak bisa dengar. Bukan nggak bisa ngapal. Gimana dia bisa mendikte? Bocah sekali. Kalau Anda baca di buku lain nggak ada jaminan ya. Tetapi kalau di Alkitab Ya udah tunjukin orang Kristen yang sudah ada di sorga sekarang. Kalau nggak ada artinya Yesus kalian Tuhan palsu. tulis di Al-Quranmu tentang Umi. Ya udah orang Kristen siapa yang udah di sorga? Kalau tidak ada artinya Yesus Tuhan palsu. Tunjukin dong orang Kristen mati nyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Jualan keselamatan kok nggak ada yang di sorga sekarang. Oh udah hilang. Tadi Oke. saya masuk sini karena katanya ilmiah. Kita mau bicara ilmiah. Oh enggak, tadi gua nyautin rasmi, Bre. Tadi gua nyautin rasmi. Gini. Kalau ilmiah, jawab dulu pertanyaan saya. Apa bedanya bertanya dan mempertanyakan? Kita ngomong ilmiah ya. Dari situ dulu kita diskusi. Muntah. Ayo. Bedanya bertanya dan mempertanyakan apa bedanya? Coba jawab. Orang yang bertanya itu karena dasarnya mempertanyakan, sehingga bertanya. Nggak bisa orang bertanya. Ulangi. Dari mana kau dasarnya itu? Coba buka KBBI atau apa? Bedanya bertanya dan mempertanyakan. Karena saya mempertanyakan, makanya bertanya, begitu kan? Sekali lagi bedanya apa? Ya, jangan kelihatan kali bodoh kau di sini. Betul. Ayo. Dua-dua dari kata dasar tanya. Berarti kalau dasar katanya sama, imbuhannya beda, artinya sama, begitu? Iya, makanya saya bilang Kau belajar bahasa Indonesia di mana? duluan Bahasa Indonesia mempertanyakan, tiga, lalu bertanya. Duluan mempertanyakan, itu mempertanyakan artinya ingin tahu. Bedanya apa bertanya dan mempertanyakan? Sekali lagi saya tanya. Kalau nggak jawab, kan turun saya sudah. Mempertanyakan kan artinya meragukan. Mempertanyakan karena meragukan. Meragukan karena apa? Tidak jelas menurut apa? Lah itu makanya ditanya untuk mendapatkan Nah, penjelasan. iya nggak bisa. Menurut kau bilang tidak jelas. Menurut apa dasarnya kau bilang tidak jelas? Itu yang kau tanyakan dari tadi. Tidak Dasarmu jelas. bilang itu nggak jelas apa? Iya karena Dasarmu apa? ceritanya yang nggak jelas. Ya udah sini gua mau makan dulu supaya kerja. Sini, kasih Glenn, kasih gua. Jadi Ya, diulang pertanyaannya diulang. saya ulang Dia nggak mau pertanyaannya. jawab ya. Saya ulang. Nggak apa-apa, nanti gua tinggal maki-maki aja imannya kalau dia nggak mau counter. Nggak apa-apa. Nah, silakan. Iya. Nggak apa-apa, tapi maksudnya izinkan saya bertanya tuntas. Ya, kasihlah musuhmu, Bre. Silakan pertanyaannya. Ya. Diulang lagi dari awal Saya ingat karena ya, belum konteksnya masuk YouTube bertanya gua loh. ya. Konteksnya bertanya. Konteks Jadi bertanya. Ayo lanjut. jangan memperbincangkan yang tidak esensi. Ya, head and shoulder. Ya, oke. Apa pertanyaannya silakan? Oke, saya ulang pertanyaan pelan-pelan ya. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu,
kemudian itu kan menurut sejarah bahwa penulisannya itu nanti ada hafs, apa istilahnya itu hafs ya? Apa tuh? Zaman Qiraah, hafs, waras. Baru ada mushaf, baru ada mushaf. Aduh. Baru ada mushaf. Salah, udah salah Mushaf itu, itu salah. 200 tahun kemudian. Udah salah, Pertanyaannya udah salah. dipintir nih. Enggak, kalau maksudnya Ya, itu yang dibukukannya tuh gini, setelah perang Yamamah pembukuan Al-Qur'an itu 6 bulan setelah wafat Nabi. Enggak, itu hadis itu yang 200 tahun kemudian. Ya, ya. Kalau Al-Qur'an 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Jadi hadis kami itu lebih dulu daripada kitabnya Kristen gitu. Sip. Terus? Katakanlah 6 bulan. 6 bulan Mantap. ya. Nah, 6 bulan itu ketika saya mau menulis apa yang didiktekan oleh misalnya Muhammad, gimana saya bisa pastikan bahwa yang disampaikan Muhammad itu sama persis apa yang diterima sebelumnya? Oh, saksi itu. Itu dari saksi-saksi. Jadi kan ketika Nabi menuliskan, Kan ada saksinya. sahabat Kan itu ada banyak. saksinya. Maksudnya Bukan kan ada ketika saksinya. Nabi menyuruh menuliskan, sahabat itu kan banyak yang mendengarkan. Nggak cuma 12, kayak Yesus. Kan nggak ada Apa tuh? saksinya tuh. Siapa? Kan nggak ada saksinya. Pewahyuannya atau penyampaian wahyunya, Aldi? Jangan muter-muter kayak roh Allah. Ah, itu gue enaknya kalau ngejawab ngata-ngatain. Dari Jibril ke Muhammad kan nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya itu, iya. Sama Setelah kayak Yesus, Muhammad nggak ada meneruskan itu, saksinya. Sama kayak saksi kebangkitan Yesus, nggak ada saksinya. Nggak ada Terus? saksi. Yesus terima Dengar. bukti, nggak ada saksi. dengar Ah. dulu. Nah, Setelah terus? setelah Muhammad menyuruh sahabat untuk menulis, gimana sahabat bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu persis sama yang disampaikan oleh Jibril? Karena nggak ada saksinya, nggak bisa Oh, nggak pakai itu. Jadi nggak validasinya itu apa yang dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah. An-Najm ayat 3 sampai 4. Gitu. Katanya ilmiah, kan bicara ilmiah jangan bicara bil ayat. Oh, udah dikunci. Kena dia di situ. An-Najm ayat 3 sampai 4, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kalau klaim kenapa satu Arab Islam? Kenapa kalau klaim kenapa satu Arab Islam? Itu kan Kristen di sana cuma TKW Filipina. Itu kan dogma. Najm berapa, Bang? Biar aku... Enggak, kalau misalnya itu cuma klaim, kenapa satu-satunya nabi yang berhasil membuat wilayah kelahirannya satu agama hanya Islam? Itu kebenaran itu. Karena didoktrin toh. Loh, kenapa dokternya bisa membuat satu Arab Islam? Berbeda dengan agama yang lain. Karena diancam. Loh, kalau misalnya diancam, kenapa mereka mau? Diperangi kan? Nah, Nabi Muhammad. Ya kalau misalnya nggak mau diperangi, kenapa memerangi duluan? Kena terus, bre. Counternya selalu kena. Yes. Nabi Muhammad itu tadinya seorang diri. Bagaimana bisa mengancam seluruh Arab? Otak taruh di mana otak? Nabi Muhammad itu seorang diri. Gini Jangan loh, bukti jangan bahwa emosi. gini saya kasih tahu emosi. nih. Bukti bahwa Al-Qur'an itu dari Allah, ya. Kepala dingin aja, Kita kepala bandingkan dingin. dengan Biblos. Ini bodohnya Tuhan Kristen di sini nih. Ya, ini saya kasih tahu nih. Bodohnya Tuhan Kristen nih. Kena lu. Nih, coba dibesarin. Menurut Tuhannya Kristen, manusia di dalam rahim itu seperti keju. Nih. Nah, benar kayak gini. Ini Tuhan paling goblok kalau mengatakan manusia seperti keju dalam perut. Sementara menurut Al-Quran, nih, ini sesuai dengan ilmu biologi modern. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, sangat Ini jelas temanya sudah dikatakan. lain. Ini temanya sudah Enggak lain. apa-apa, enggak apa-apa. Saya ngasih tahu yang di bawah, bukan kamu. Jadi Tidak menurut nyambung dengan Al-Quran, pertanyaan saya ini. menurut Tidak nyambung dengan pertanyaan saya. enggak apa-apa, saya enggak perlu nyambung sama kamu. Jadi menurut Al-Quran, ya, bahwa manusia itu awalnya seperti lintah. Ya, dan itu sesuai dengan ilmu embriologi modern. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Tidak mungkin mengutip kitab Bible yang mengatakan bahwa manusia itu seperti keju. Ayat 10 ayat 10. Engkaulah Tuhan yang mencurahkan aku seperti keju, seperti susu, dan mengentalkan aku seperti keju. Ini Tuhan paling goblok kalau mengatakan manusia seperti keju dalam perut. Dah. Itu dia. Habis dia. Habis. Tidak nyambung. Itu ini. Tuhan paling Tidak goblok. nyambung. Nah, Aldi itu mengenai kegoblokan yang ada. Aduh. Yang nulis orang idiot. Saya menanya, yang saya tanyakan adalah proses. Nah, itu bukti kegoblokannya. Nah, sekarang kayak gini. Misalnya kalau lu
masih nggak nerima sebuah jawaban yang mematikan dari Kores, gue pengen contoh dari Kristen deh. Ketika Yesus ngomong segala firman telah disampaikan kepadaku, itu cara ngecek validasinya gimana? Coba. Kan udah onani otak dia. Mampus. Ngeden dia. Ngeden dia. Ngeden otaknya anjir. Semua yang diterima langsung oleh Yesus itu disampaikan langsung kepada murid-murid. Mana? Loh itu kan doktrin. Siapa saksi Yesus ngobrol sama Bapak? Onani otak dia. Kan? Itu doktrin kan? Onani otak dia. Kitab Anda ditulis itu abad keempat. Anjir, bunuh diri dia. Jibril ke Muhammad tidak ada saksi. Dari Jibril ke Muhammad tidak ada saksi. Nah, artinya Yesus lu kena juga kan? Yesus lu kena juga artinya. Sama berarti. Sama berarti antara Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama ciptaan yang mendapatkan wahyu ya, nggak ada saksinya ya. Shalom. Iya, makanya itu sama ya. Bisa divalidasi. Udah sama. Turunin, udah ngaku udah sama. Turunin udah sama. Udah sama, udah ngaku. Selamat datang di kebenaran. Sip Ali, thank you. Udah ngaku lu sama Nabi Yesus dan Nabi Muhammad sama. Silakan berikutnya next. Jimmy. Naskah ya. Ada Jimmy. Salam, Bang. Ya, salam. Salam juga. Mau ngehujat atau mau baik-baik? Sudah pasti baik-baik, Bang. Oke. Mantap. Silakan dilanjut. Iya, Bang. Apa Bang yang mau dipermasalahkan, Bang? Iya. Bang, mau tanya. Sebelum Nabi Muhammad itu sebelumnya agamanya apa ya, Bang? Hanif mengikuti milah Ibrahim, Bang. Makanya nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad itu nyembah berhala, nggak ada cerita itu, Bang. Terus justru ini, Bang, justru ketika Rasulullah melihat kaumnya itu menyembah berhala, makanya Rasulullah itu bertahanus ke Gua Hiro minta petunjuk. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nggak ada sejarahnya ikut nyembah berhala, nggak ada. Gitu, Bang. Apalagi? Terus, Bang, sebelum Islam datang, agama kayak nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad itu agamanya apa ya, Bang? Muslim, Bang. Karena di dunia ini hanya ada dua tipe, dua golongan manusia, Muslim dan kafir. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Kafir adalah orang yang ingkar. Nah, apakah Anda mau mengatakan bahwa Musa itu kafir atau Muslim? Ada dua tipe, Muslim dan kafir. Muslim artinya orang yang berserah diri. Pertanyaan saya, Nabi Musa berserah diri kepada Tuhan enggak? Ya. Nah, Muslim dia udah. Oke, Bang. Nah, Muslim. Kalau dia ingkar kepada Tuhan, kafir. Kafir artinya orang yang ingkar kepada Tuhan. Muslim artinya orang yang taat tunduk kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Musa orang yang taat tunduk kepada Tuhan atau orang yang ingkar kepada Tuhan? Anda jawab, orang yang taat tunduk, Muslim dia. Tapi kenapa kami yang di gereja itu pendeta-pendeta kami, Bang, tidak ada ke jalan keselamatan selain Tuhan Yesus? Ini karena dia orang yang siapa bilang? Gimana sih? Enggak, siapa bilang? Pendeta kami. Bentar, Bang Alvin. Oke. Menurut Katolik di dalam KGK 841, nggak apa-apa Pak De, izin ya. Dia kayaknya nih membawakan gereja Protestan nih. Karena di dalam Katekimus Gereja Katolik nomor 841 ya. Ini iman Katolik ya, aku ambil ya. Di sini penjelasannya hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengaku Sang Pencipta, di antaranya terdapat terutama kaum muslimin yang apa di sini dikatakan menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal, Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal ya. Allah yang tunggal.
Allahu Ahad tuh, Allah yang Esa. Jadi kalau kalian bilang tidak ada keselamatan di luar Yesus loh, ini gimana nih? Orang Katolik itu gereja mula-mula kan? Silahkan Onani Ota. Weh, ini baik, ini masih baik loh, belum ngehujat. Oh iya. Baik-baikin dulu. Sorry. Gimana Bang Jimmy? Aduh, ada lagu. Oi, Aduh, woi. Tolong di mute. nggak bisa suara lu masuk ke YouTube gua, bre. Dimakan sama mic gua itu suara. Lagu. Jadi gimana Bang Ya Jimmy? silakan Jimmy dibuka mic-nya. Iya, tunggu dulu Bang ya. Saya Ke WC bentar. Iya, nggak apa-apa Bang. enggak, jangan disimpulkan begitu Bang. Oh iya, gimana? Sabarlah Bang Alfi. Mau nyari data dulu. Kalau baik kita baik. Artinya bukan jangan memancing diskusi kita. Iya. Ya Bang, maaf Bang. Mohon dimaafkan Bang. Kalau baik kita baikin Bang Alfi ya. Ya. Oh siap. Maaf. Saya begini Bang, saya itu punya komunitas. Ada 20 pemuda komunitas yang memang tergabung di satu wadah. Yang memang sering ikut monitor di debat lintas agama gitu ya. Ini pemudanya Katolik apa Islam Bang? Komunitas itu, komunitas Katolik, Kristen atau Islam? Kristen Bang. Oh Kristen, ya silakan Bang. Ya. Jadi gini Bang, kalau untuk misalnya syarat masuk Islam itu apa-apa saja syaratnya, apakah apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita apa syarat-syaratnya Bang? Dipersiapkan gitu. Saya jawab, syarat yang paling utama untuk bisa masuk Islam itu berakal sehat. Karena kalau nggak berakal sehat dia nggak bisa jadi Islam. Makanya orang gila itu tidak dikenai syariat Islam. Akarnya harus sehat dulu Bang, baru dia bisa masuk Islam. Nah setelah itu berarti dengan secara tidak langsung Abang mengatakan kami tidak sehat akalnya gitu ya? Ya saya memandangnya seperti itu karena bagaimana mungkin Jadi orang gini, yang berakal sehat. Jadi begini abangku. Tuh kan saya jawab dulu Bang. Anda kan tanya. Saya kasih alasan dong. Sebelum dilanjut, jadi gini abangku. Jangan ada argumentasi sehingga kami terpojokkan, tersudutkan. Enggak apa-apa, nanti bantah aja, enggak apa-apa. Ini kan diskusi. Enggak, kalau yang seperti itu Bang, artinya nanti kita debat kusir jadinya, saling menjelekkan sama lain. Menurut Al-Quran, orang-orang kafir itu sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Iya, ya, Bang, artinya mereka ini bodoh. Bang. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri, Bang, Kisah Para Rasul 4 ayat 10, Anda ini bodoh karena Kristus. Buka. Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Buka. 1 Korintus 4, Ustaz. Ya, 1 Korintus 4:10 kan? 4:10. Ya. Anda bodoh karena Kristus. Jadi apa salahnya? Iya, Bang, artinya teman-teman sebenarnya sudah ada sebagian teman-teman akhirnya mereka berpikir karena dari argumentasi dari saudara-saudara kita Muslim ini kadang menyerang pribadi, menjustifikasi, akhirnya mereka terpojokkan dengan argumentasi abang. Bukan begitu Bang, memang kebenaran itu kalau dikatakan itu pahit tapi Bang. Maksudnya begini Bang, bukannya dalam pernah saya baca hadis ya, saya tidak tahu juga mengatakan bahwa janganlah menghina Tuhanmu sendiri. Akhirnya Nabi di situ yang menghina Tuhan siapa? Tunggu Bang, belum selesai. Memang dilarang di dalam Al-Quran, memang janganlah menghina Tuhan mereka. Iya. Abang bisa saya lanjutkan dulu baru abang nanti bisa potong, boleh? Iya, silakan. Jadi ada kisah ini, mohon maaf Bang kalau keliru yang saya sampaikan, mohon diluruskan. Ada pernah karena kami ini yang komunitas kita pelajari semua agama. Ya, jadi ada satu kisah
di mana Nabi waktu itu, Nabi Muhammad mengatakan, janganlah kalian menghina Tuhanmu sendiri. Lantas ada yang menjawab sahabat, lantas bagaimana ya Nabi kita bisa menghina Tuhan kami sendiri? Lalu dijawab, jangan kau menghina Tuhan-Tuhan orang yang tidak beriman kepada Tuhanmu, karena dia akan menghina Tuhanmu sendiri. Udah. Ya, itu saya tidak tahu. Adakah kita menghina Tuhan Anda? Mungkin tidak, secara tidak sadar Abang mungkin ada perkataan-perkataan akhirnya tidak Bang. Ketika kita mengungkapkan data, lalu orang yang mendengar tidak suka, itu jangan dikatakan itu menghina. Padahal itu data tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Ya, Bukan menghina itu Bang, kita ngomong tanpa data, itu bisa dikatakan menghina. Tapi selagi ada data, maka tidak bisa dikatakan itu menghina. Datanya jelas. Jadi ada juga ini Bang, yang pernah saya baca, bahwa sampaikanlah dakwah itu dengan cara hikmah. Betul. Hikmat ya, artinya berlemah lembutlah. Jadi kami Bang, jujur saja ini, mohon maaf, yang mungkin yang nonton di bawah ini mungkin ribuan ya. Kami sebenarnya dari kemarin ingin coba cari saudara kita Muslim, bagaimana bisa ketemu langsung. Gini loh Bang, menurut Anda penghinaan saya itu di mana? Menghina Anda itu di mana? Enggak, gini Bang. Tadi saya mengatakan Anda bodoh, saya pakai ayat 1 Korintus 4:10. Kamu bodoh karena Kristus. Kalau itu Anda anggap menghina, kitabmu yang menghina, bukan saya. Ya kan? Kitabmu yang menghina, bukan saya. Al-Quran juga mengatakan bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyung fahum layar ciun. Mereka mendengar, mereka itu tuli bisu dan buta. Bukan buta matanya, bukan tuli kupingnya, bukan bisu mulutnya. Akalnya yang tidak mereka gunakan untuk menerima kebenaran. Itulah yang dikatakan BODOH. Statement Abang itu benar, tapi di saat ketemu awal jangan langsung mengatakan seperti itu. Artinya jangan sampai teman-teman yang tadi kan Anda tanya tadi Bang, Anda kan tanya sama saya, apakah menurut Anda kami bodoh? Oke, saya Bang. jawab iya. Oke. Kalau saya jawab tidak, saya bohong. Oke Bang, di sini jangan menghakimi Bang. Oke. Makanya jangan tanya sama saya, apakah menurut Anda kami bodoh? Jangan tanya begitu, karena saya orang jujur. Kami tetap menghargai. Oke. Kami tetap menghargai Bang. Poinnya apa Bang? Jangan kayak curhat. Poinnya apa Bang? Saya nggak curhat. Langsung poinnya Saya nggak curhat gini Bang. Udah, lanjut. Balik lagi ke pertanyaan pertama, silakan Jimmy. Kita riset ya, kita riset. Silakan. Apa pertanyaannya tadi yang pertama? Yang tadi lanjut Bang. aja diskusinya. Iya, diulang aja nggak apa-apa. Enggak, ini penting Bang saya sampaikan. Artinya sampai ada penyerangan personal, saling menghina, menghujat. Kalau itu kita nggak bisa jamin karena kita bawa dalil gitu. Silahkan diulang pertanyaan awalnya. Apakah agama Islam mengajarkan seperti itu? Oh tidak. Dalilnya begitu. Pertanyaanmu tadi gimana Bang? Anda tanya apa tadi Bang? Kenapa ketika saya jawab Anda ngamuk? Jangan pakai perasaan, suka sakit. Anda tanya tadi, apakah menurut Anda kami bodoh? Saya jawab iya. Karena kalau nggak saya jawab iya, saya nipu. Karena memang menurut kitab Anda sendiri, 1 Korintus 4:10, Anda bodoh karena Kristus. Menurut Al-Quran, sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Di mana penghujatan saya? Saya hanya menjawab pertanyaan Anda. Begitu saya jawab, kenapa Anda kepanasan? Makanya jangan tanya. Enggak, saya sama sekali tidak kepanasan Abang. Artinya yang Abang menjustifikasi langsung bahwa kita orang saya menjawab pertanyaanmu kok dibilang menjas gimana sih? Makanya jangan tanya. Anda tanya apa tadi? Nah, Pak D, bisa gini, Bang, masih sedikit, Abang dengar dulu. Kenapa, Bang? Dengar dulu dong, Bang. Izin saya ngomong ya, Bang. Mungkin yang kami maksud itu karena pertama, kamu sulit membedakan antara Tuhan dengan manusia.
antara nabi dengan Tuhan, rasul Tuhan tuh sulit kalian membedakan. Jadi kami pikir kok kenapa tuh kalian kok bisa bedakan manusia dengan Tuhan. Ya, silakan nanya soal Islam. Apa tadi? Di 1 Korintus 4:10 ya Paulus ngomong begitu. Kalian itu karena Kristus ya. Karena gini ya teman-teman ya. Kalau masalah ilmu pengetahuan taruhlah kalian pinter ya, pinter cerdas tuh yang berpengetahuan. Tapi kalau sudah menyangkut Kristus, Yesus, kalian tiba-tiba hilang kepintaran, ya kan? Makanya 1 Korintus 4:10 itu ya. Itu nanti dibilang memojokkan lagi tuh. Udah bunda. Kalau dibawa ke sana dibilang memojokkan lagi tuh ntar. Ya, apa tadi pertanyaan soal Islam? Biar kita urai bahwa yang kami maksud bahwa kalian udah, itu kembali ke topik aja, itu enggak esensi itu. Nanti dia terbawa perasaannya. Iya. Ya Jim, apa pertanyaan soal Islamnya Jim? Nanti yang di sini akan menjawab. Tadi tuh Kita reset. Aku berusaha untuk menjelaskan kok dibilang udah. Kita reset. Udah Bun ya. Silakan Jim. Udahlah. Kita reset biar nggak kepanjangan dibahas itu. Kalau masih baper dicariin Kristen yang lain aja. Bang Jimmy, abang dikontrak 8 pertanyaan bang. Pertanyaan pertama silakan. Ya, terima kasih Bang. Kami ndak pintar kok. Jadi gini Bang, pertanyaan saya kembali ke topik aja ya. Sebelumnya, saya kan pertanyaan ada 2 poin tadi itu. Nabi Muhammad sebelumnya masuk Islam itu agamanya apa? Sudah dijawab. Kedua, nabi-nabi sebelumnya mulai dari Adam sampai Muhammad itu agama selain Islam apa aja gitu mereka. Ini. Udah selesai pertanyaannya? Ya, diselesaikan Kan aja. Belum, dia masih ngulang. Udah saya jawab itu tadi. Enggak, maksudnya dia membenarkan, dia mau lanjut. Dia lambat ya, ininya lambat pembawaannya. Lanjut Jimmy. Ya lanjut. Ya, Apa lagi pertanyaan selanjutnya? itu Bang, saya butuh jawaban yang memang bisa mementapkan hati saya dan teman-teman komunitas saya. Lambat kali dia ngomong ya, percepatlah. Bentar bunda nggak apa-apa bun, udah. Aduh, kok Karakter orang masing-masing Bun, nggak usah dikritik Bun. Karakter orang masing-masing. Iya nggak apa-apa. Silakan. Ya gimana Bang Jimmy? Kenapa sih kalian itu? Udah maafkan abang dan kakak saya. Ya gimana Bang Jimmy? Ya, itu kan bagus. Lancarin dong, bisa kan? Sampaikan dakwah itu dengan akhlak yang baik, perkataan. Udah Bang Jim, langsung Bang Jim. Pertanyaan selanjutnya. Itu tadi. Udah saya jawab tadi Bang. Yang ini Bang, yang terakhir itu Bang belum jelas saya. Apa tuh? Agama-agama dari Adam sampai Muhammad, kan Muhammad ini kan Muslim nih. Dari Adam setelah Adam sampai Muhammad itu selain Islam apa? Kan Anda sudah membenarkan tadi Bang. Di dunia ini hanya ada 2 tipe. Beriman dan kafir. Muslim dan kafir. Itu aja. Muslim artinya berserah diri. Taat, tunduk kepada aturan Allah, kepada aturan Tuhannya. Kafir menentang terhadap aturan Tuhannya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah nabi-nabi itu menentang atau taat dan tunduk? Itu saja. Kalau mereka orang yang taat dan tunduk, Muslim. Kalau mereka orang yang menentang perintah Tuhan, kafir. Udah. Gitu Bang. Itu dalam pengertian Islam hanya 2 ada golongan. Kafir dan Muslim. Dalilnya apa Bang? Dalil apa? Aduh mama Iya, maksud Bang Kores ada millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Itu dia itu dalilnya itu. Udah dijawab. Coba nih, mana tahu Bang Kores dengan jawaban realistisnya bisa nih menjelaskan. Gimana Bang Kores? Ada yang ingin diutarakan? Bang Zuma suruh ngomong dong. Bang Zuma, kalau udah monitor kode Bang Zuma. Bang Zuma kalau udah monitor kode ya Bang Zuma ya. Bang Kores.
Mana nih Bang Kores? Bang Kores? Kau yang diam netizen atau koneksi nih? Ya, gimana? Hampir di bawah panas. Ada yang mau ditambahkan nggak dari jawaban mualim-mualim kita ini? Apa agama para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Silakan. Iya, jadi benar yang dibilang Satsugi, posisi manusia itu dua. Nah, itu jadi menjadi agama. Agama itu, tunggu dulu ya. Agama itu adalah jalan hidup, pedoman hidup, atau tujuan hidup. Agama itu jadi nggak cuma sekedar tidak kacau doang. Apa yang menjadi pegangan hidup kita itu disebut agama. Nah, ketika ditanya apa pegangan hidupnya nabi-nabi, maka kami Muslim dengan tegas menjawab sebagaimana yang Ustaz Sugi jawab gitu. Agama nabi-nabi adalah agama orang-orang yang berserah diri. Apa itu berserah diri? Muslim. Orang-orang yang tidak berserah diri kepada Tuhannya itulah yang kafir. Jadi jawabannya apa? Agama nabi-nabi Muslim gitu. Benar. Gimana Bang Jimmy? Ya Bang. Dia aja yang Bentar bun. Alfi coba netralkan lagi roomnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang Jimmy, silakan. Ada sih Bang, cuman abang nanti takutnya risih atau gimana? Enggak. 72 bidadari aja gua selo, pedo aja gua selo baik kalau misalnya ini. Iya. Enggak. Gini, silakan Bang ditanya. Jim, ya. Abang dikontrak 8 pertanyaan, udah 3 pertanyaan nih. Silakan. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat Bang Jimmy, silakan. Atau mau ngurai yang tadi juga silakan apa berikutnya. Iya Bang. Jangan bilang munafik lah Bunda. Jadi gini Pak. Udah. Enggak Bunda kesel ke yang di bawah, cuma nyerangnya ke Jimmy. Udah jangan ke yang lain, Kampret fokus. juga si Kores. Enggak, Bang aku tuh Jimmy. gini loh. Kau kalau bertanya aja, jangan framing. Baik-baik kok dilayani dengan baik sama Pak D itu, dijawab dengan baik. Coba gini Bang Jimmy. Daya tangkapmu kurang. Tunggu dulu Bang. Saya mau tanya Bunda ini. Kores. Udah jangan ke Bunda. Nggak ada, mending Jimmy sama Bunda Rahma ya, kita dengerin silakan. Bunda. Aduh, Bang Jimmy ini cari masalah ini. Ada nggak argumentasi saya memframing? Udah Bang Jim. Udah. Bundanya kan ada Pertama, diam nih. kau mengingatkan kami di sini ya, kan ada tertulis berdakwalah dengan ini. Aduh, basi, nggak usah kau ajari kami. Udah. Bang Jimmy, Oke? Bang Jimmy, back to topic Bang Jimmy. Udah, jangan. Ngapain kau ngajari Bunda kami? kan udah diem. Bunda Rahma kan udah diem nih. Siapa yang ngajari? Bang Jimmy. Bisa kondusif kan? Kapir. Bang Jimmy bisa kondusif kan? Nah, anggap Bang Jimmy sekarang lagi berdiskusi dengan Bang Pera Istar. Mas, tegur teman-teman. Saya yang mencoba bersifat yang tidak mencerminkan Anda tidak berhak menginterpretasi saya untuk menegur sesama muslim. Sekarang fokus bahwa Anda sekarang tengah berdialog dengan Pera Istar. Lebih dan kurangnya dari mualim-mualim saya, nanti saya berikan waktu kepada mereka. Silakan pertanyaan keempat. Kan ya, bukannya saling mengingatkan itu perlu Bang? Oi. Ayolah. Oh, pandai kali kau menasihati kami di sini, kafir. Ayolah. Udah dijawab bisa diajak kondusif kan? Udah Bunda. Udah. Bisa diajak kondusif kan? Mungkin sekarang bisa, Abang mungkin. tengah berdiskusi dengan Pera Istar. Saya berikan Anda Mungkin waktu begini, Bang. Mungkin dan begini, tempat. Bang, Ya Bang ya. bisa diajak kondusif kan? Tanya teman Anda lah, jangan tanya saya gimana sih? Udah, Bunda Rahmanya ada diem. Udah, sekarang Anda tengah berdiskusi berdua dengan Bang Pera Istar. Beliau kan memberikan ruang Anda untuk bertanya sebanyak mungkin. Silakan Anda bertanya dengan Bang Pera Istar untuk tambahan-tambahan jawaban dari mualim-mualim yang lain. Nanti saya berikan waktu kepada mereka. Itu tugas saya. Oke, silakan pertanyaan keempat. Oke. Al-Quran itu apakah langsung diturunkan semuanya, dan cara menulisnya gimana Bang? Siapa yang menulis? Apakah Nabi Muhammad itu sendiri, atau mungkin langsung diturunkan langsung jadi begitu Bang? Terima kasih Bang. Oke, Bang Kores, disimak pertanyaan Bang Kores. Iya, jadi Al-Quran itu nggak turun langsung bruk gitu kan. Seluruh perkataan-perkataannya Nabi kan manusia biasa. Gimana cara ngehafal satu kitab begitu? Maka Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, sebagaimana para sejarawan Islam itu
mencatat penurunan pewahyuan Al-Quran ini, yaitu selama 20 tahun 2 bulan tahun. ya 22 tahun 2 bulan 22 hari itu berangsur-angsur kitabnya turun itu gitu. Nah terus yang berikutnya apa lagi? Sebelum ke jawaban ke pertanyaan berikutnya Bang Kores, mana tahu Pak De ada yang ditambahkan Pak De? Udah Ya. bener Bang Kores tuh. Oh alhamdulillah ada. Tadi ada anak pertanyaannya apa tadi setelah itu? Oh siapa yang menulisnya? Nah yang menulisnya itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Jadi ketika wahyu turun, misalnya Nabi ketika sedang bersafar, safar itu sedang perjalanan, lalu kemudian ada wahyu turun kepadanya, maka Nabi akan terdiam sejenak. Lalu sahabat-sahabat yang menemani perjalanan tersebut menunggu. Ketika Nabi sudah siuman dari pewahyuan yang terjadi, maka Nabi akan mengatakan tulislah ayat ini di surah yang ini, atau tulislah ayat yang itu di surah yang itu gitu. Jadi juru tulisnya Nabi itu ada, selalu siap sedia. Begitu. Gimana Bang Jimmy? Pertanyaan kelima? Tunggu dulu, itu mau nanggapin dulu atau enggak gitu? Ya Bang, nggak masalah Bang. Kami akan tampung semua jawaban-jawaban yang Abang sampaikan. Terus kami akan validasi dan terus mempelajari lagi. Terima kasih atas jawabannya gitu Bang. Ya baik. Mau masuk Islam? Teman-temannya? Pertanyaan Oh belum, kelima. alhamdulillah siap-siap. Karena kami ada 27 teman di sini komunitas Bang, yang memang sebagian sudah mereka Bersyahadat. belum rencana wacana ke depannya. Alhamdulillah. Nanti ketika hidayah itu sudah kalian berani untuk ambil, kalian kesini ya, kalian kesini. Ya, tapi gini Syahadatnya Bang, di sini ya. Ya. tapi kami tidak bisa kalau ada yang masih ragu-ragu, ada teman sebagian kami masih merasa tidak tertarik dengan, mohon maaf sebelumnya, ada teman-teman saudara-saudara kita muslim kadang mungkin itu oknum ya, kasar ngomongnya, memojokkan teman-teman kami atau apa. Saya rasa itu tidak perlu lah. Kalau memang Enggak. Orang-orang yang ingin menyebut kebenaran kami angkat, bukan dipojokkan. ya, jadi Diangkat, gini Bang, gitu. mohon maaf nih kalau salah. Jadi Ya. mereka ini, saya cuma menyampaikan Bang, karena saya mewakili teman-teman. Saya mewakili teman-teman, sebagian ini mau tapi harus kompak. 27 orang ini nanti ketemu sama apologet yang memang bisa mensyahadatkan secara langsung. Tapi dari Amin. 27 orang ini Bang, masih ada yang ragu. Tadi keraguannya karena Berapa orang kira-kira itu? 27 katanya tadi. ada 11 Bukan orang. yang ragunya. Oh yang ragunya. Oh 11, Ada 12 orang kalau nggak salah Bang ya. 12 ya. Oke. Yang masih memang macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan bahwa Iya. di lintas debat itu masih ada kadang memojokkan kami, ada yang berkata kasar apa. Akhirnya saya sudah mencoba untuk meluruskan sama-sama gitu. Ngerti. Nah gini Jim, kalau gue boleh ngasih saran, nanti Jimmy untuk 12 orang ini dicatat aja apa yang masih menahan mereka untuk menjemput hidayah tersebut gitu. Dicatat. Itu tadi poinnya Bang, salah satu. Baru 5 itu, belum 12. Belum, baru 4. Baru 4. Ya. Boleh saya tanggapin enggak? Iya gini Bang. Silakan. Bentar, Bang. mayoritas Saya tanggapin 12 Bang. orang itu. Oke Bang, saya tanggapin, udah saya tangkap itu permasalahan. Jadi saran saya jangan melihat agama itu dari perilaku orang. Lihat apa yang diajarkan di dalam kitab sucinya. Karena kalau melihat agama dari perilaku orang, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena namanya penganut agama itu sifatnya itu relatif. Ada di Kristen yang baik, ada di Kristen yang jelek, ada di Islam yang baik, ada di Islam yang jelek. Ya, jadi tengok saja ajarannya itu seperti apa. Nggak peduli orang itu seperti apa, nggak peduli. Ya, tapi tengoklah ajarannya di dalam kitabnya itu seperti apa. Contoh misalnya, di Islam itu di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 misal. Allah di situ berfirman, aku tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu di masalah agamamu,
tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, al-ayah dan seterusnya. Anda baca dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Itu Al-Quran. Nabi juga berkata, barang siapa yang menyakiti zimmi, orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, zimmi itu, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, ia menyakiti yang mengutus aku. Nah, sekarang kita lihat di Bible bagaimana. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Di Islam kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam selagi orang itu tidak memusuhi agama kita. Di Bible menerima tamu beda agama saja dilarang. 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Ini tidak menghujat, ada data. Ya, ini ada data. Tidak bisa dikatakan menghujat, tidak bisa dikatakan menyerang. Kita bicara data. Begitu, Ya, Bang. kalau itu bang saya terima kalau itu. Nah, bagus. Oke, baik. Gimana Bang Jimmy? Kita masuk pertanyaan kelima. Izin Bang, saya Fregi, saya juga non-Kristen. Bolehkah saya meluapkan pertanyaan saya? Izin Bang. Non-Kristen apa non-Islam? Bang Egi, non-Islam. Oh, non-Islam. Tadi non-Kristen soalnya. Non-Kristen itu bukan Kristen Iya, artinya. maaf. Bang Fregi, mohon maaf bukannya Alfi belum memberi waktu, tapi Bang Jimmy kan mau melontarkan pertanyaan kelima. Setelah pelontaran pertanyaan kelima dan setelah jawab, Bang Fregi Alfi kasih waktu ya. Aman ya? Oh iya Bang. Iya aman. Ya, belum mau tidur kan? Ya belum. Aman kan? Siap. Saya semangat. Tapi enggak apa-apa bang kalau mau dikasih pertanyaan ke itu dulu. Oh, saya mantap. Mikir Boleh. dulu karena ada beberapa memang poin yang saya mau tanyakan, cuma lupa bang. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah sambil diingat-ingat. Ya, malam panjang kok, aman. Malam panjang. Ya, Bang Egi, apa yang mau dipertanyakan soal keislaman? Silakan. Iya, mohon izin Bang ya. Mungkin pertanyaan saya mungkin sedikit panjang, tapi saya mungkin percaya bahwa teman-teman dari Muslimia itu bisa mentoleransi lah. Ya baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu. Tunggu dulu sebelum pertanyaan. Non-Islamnya dari mana nih? Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu? Oh, saya Kristen. Saya Kristen. Oke, sip. Lanjut. Iya. Yang tadi saya dengarkan ketika membahas tentang Al-Quran yang ditulis secara berkala, betul? Betul, iya. Betul. Berangsur-angsur, ya. Lalu? Ketika Al-Quran itu ditulis, apakah Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad, mohon izin, itu dalam bahasa apa? Atau memang dalam bahasa yang tertentu, sehingga mereka juga menulis dalam bahasa itu, atau dari bahasa lain mereka terjemahkan ke dalam bahasa lain lagi? Sekian. Izin. Mantap. Sebelum dijawab nih, ini kan ada Deng Handi. Alfi izin sapa dulu ya. Assalamualaikum, Deng Handi. Bang Handi, siksa Bang, ntar Bang. Lanjutkan saja, aku stay back. Oke, siap. Bang Kores, Ya, silakan. jadi siap. Jadi ini sebelum loading screen ya. Pertama harus diingat dulu kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala, sifat bicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah walau hurfin bila sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu yang harus diingat dulu gitu. Karena sifat berbicaranya Allah berbeda dengan sifat berbicaranya makhluknya atau ciptaan-ciptaannya. Lalu ketika disampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Itu berbentuk wahyu yang dititipkan kepada malaikat Jibril. Lalu dari malaikat Jibril itu kepada Nabi disampaikan dengan sesuai bahasa kaumnya. Jadi ingat fasenya itu. Gitu. Sebagaimana firman Allah, kami tidak. Ya, terus Bang Kores. Nah itu yang dibilang Satsugi tadi gitu. Kami tidak akan mengutus Rasul kecuali dengan sesuai bahasa kaumnya, begitu redaksinya. Itu Egi jawabannya. Sampai sini nangkep? Oh iya, terima kasih.
Iya, saya Sama-sama, nangkap my sekali, bre. Bang. Sasuki dilanjut ya. Udah benar itu. Boleh Bang, saya tanggapi lagi Bang. Iya, silakan. Izin. Ini saya juga saya memiliki teman yang Muslim, dia juga cukup akrab dengan saya, dan yang dikatakan dari jawaban tadi bahwa malaikat Jibril yang memberikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, betul? Perantara. Malaikat Jibril itu sebagai perantara, Bang, sebagai penyampai. Jadi malaikat bukan yang pemberi. dipakai oleh Allah, jadi malaikat Jibril ini yang dipakai oleh Allah untuk ke Nabi Muhammad, benar? Ya, sebagai penyampai wahyu. Iya. Iya. Tetapi ada di beberapa teman-teman yang Islam, mungkin mereka juga kurang paham atau bagaimana, tetapi saya sering mempertanyakan hal itu dan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang diangkat Allah ke surga untuk mengambil wahyu itu. Mereka tidak memakai kata Jibril. Jadi ini bertolak belakang dengan jawaban yang tadi. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan ke Sidratul Muntaha menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Itu beda konteks, Bang Egi. Itu beda konteks. Sementara, ya Alfi izin sedikit ya, karena gak ada tampil data. Coba nanti Bang Egi lihat pada Quran surah Yusuf ayat kedua. Nggak usah dibesarin nggak apa-apa. Quran surah Yusuf ayat 2 dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab berupa Al-Qur'an ya, berupa bacaan berbahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Gitu Bang Egi. Jadi kalau Bang Egi tanya, sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan Allah dalam bahasa apa sih kepada Nabi? Nah, balik lagi yang disampaikan Bang Praistar tadi, bahwa kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Namun sejatinya wahyu itu turun mengikuti bahasa kaumnya. Bahasa apakah itu di zaman Nabi? Bahasa Arab. Gitu. Bang Zuma kalau udah monitor dikode ya Bang Zuma ya. Mohon izin. Gimana Bang Egi? Iya Bang, ada yang masih mengganjal. Saya sangat salut dalam jawabannya. Saya sangat mendapat apa yang saya pertanyakan. Oke, baik. Jadi saya ada lagi mau mempertanyakan tentang, iya ada lagi Bang, izin. Silakan. Manakah yang duluan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pergi untuk mengambil perintah sholat. Manakah yang duluan, perintah sholat apa Al-Quran yang didatangkan kepada Nabi Muhammad? Nah, silakan Bang Gores, disimak pertanyaan Bang Gores. Atau Pak Desugi? Bebas. Jelas sekali yang diterima pertama kali oleh Nabi itu Al-Quran. Al-Quran terutama surah Al-Alaq ya, itu 5 ayat yang turun kepada Rasulullah di Gua Hira itu. Hanya sekali itu saja Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian perintah sholat itu jauh nanti setelah keimanan umat muslim itu mantap. Ada yang mengatakan setelah 13 tahun. Selama di Mekah belum ada perintah sholat. Ya, di situ masih pemantapan akidah. Diselesaikan dulu masalah akidah, masalah ketuhanan. Itu diselesaikan dulu, Bang. Jadi belum ada larangan ini itu, akidah dulu yang diselesaikan di situ. Ya, makanya umat Islam itu karena akidah itu sudah diselesaikan terlebih dahulu selama 13 tahun, maka tidak ada perbantahan antara umat Islam dengan umat Islam soal ketuhanan. Apapun manhajnya dia, apapun aliran dia, mau Muhammadiyah, mau NU, Al-Wasliyah, Jemaah Tabligh, tidak ada yang berbantah-bantahan mengenai Tuhan, nggak ada. Semuanya sepakat dengan Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Semua kita sepakat, Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Itu semua umat Islam sepakat dan tidak ada perbantahan. Bedakan dengan Kristen. Kristen sudah 2000 tahun masalah ketuhanan belum selesai. Ada yang paham Trinitas, ada paham Oneness, Trinitas juga terbagi-bagi, ya. Ada lagi Oneness juga terbagi-bagi, ada Triteos, ada Unitarian dan sebagainya. Jadi masalah ketuhanan di Kristen belum selesai. 2000 tahun loh Bang, belum selesai. Islam 13 tahun selesai masalah ketuhanan. Jadi perintah sholat nanti Bang, setelah akidah mantap, begitu Bang. Oh iya, terima kasih Bang, jawabannya sangat bertoleransi. Luar biasa Bang, luar biasa. Izin Alfi detailkan ya Bang ya. Mungkin kalau ada pena sama kertas di sana boleh Abang catat. Jadi wahyu pertama surah Al-Alaq tadi ayat pertama sampai kelima itu turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 600 sebelum Masehi. Sementara perjalanan Isra wa Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 10 tahun kenabian, sekitar tahun 620 atau 621 Masehi. Gitu Abangku. Itu boleh Abang catat. Pertanyaan selanjutnya Bang. Gimana? Saya mungkin bisa memberikan waktu kepada Jimmy yang tadi mungkin ingin bertanya, karena saya salah mungkin. Iya. Oke, Bang Jimmy gimana? Pertanyaan kelimanya udah disiapkan Bang Jimmy? Ya Bang, saya mempertajam saja. Oke, silakan. Ya, statement dari teman saya, kawan saya ini, perintah sholat, terkait masalah perintah sholat ini Bang. Perintah sholat ada nggak di dalam Al-Quran? Kalaupun ada, mohon Bang tunjukkan dalilnya di surat berapa, apalagi namanya istilahnya itu ayat ya, ayat berapa perintah sholat itu, kenapa secara spesifiknya, kenapa ini beda-beda, ada yang 2. Demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan hanya sekejap saja ya perdebatan itu. Tapi karena memang ya orang-orang Kristen ini ya seperti biasa, kita tahu ya, tanpa ada ilmu mencoba berani ikut berdebat. Nah, terus di situ ada Akhi Suma memang, tapi Akhi Suma tidak ada bersuara apa-apa ya, tidak ada berkomentar apa-apa karena memang ya belum ada lawan gitu. Sedangkan saya sendiri debat itu kalau tidak ada dapat lawan yang benar-benar tahu dalil itu malas, memang saya sendiri malas gitu. Makanya saya udah lama sekali saya tuh tidak ikut debat, itu sudah lama sekali. Nah terus ya ada sesekali semalam tuh karena saya nengok orang penghujat itu ya, tapi tidak saya rekod, tidak saya rekam karena apa? Saya malu kalau sudah debat sama penghujat itu, saya malu ya, karena saya sendiri terus melontarkan kata-kata yang tidak semestinya saya lontarkan. Karena apa? Kegeraman saya itu karena kita berkata sombong pada orang-orang sombong, berkata-kata keras terhadap orang-orang yang sombong, sok-sok keras itu ya ibadah gitu ya, sedekah. Sehingga ya saya pun berkata-kata yang tidak pokoknya tidak pantas juga gitu ya. Tapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Nah, namun tetap saja tidak saya rekam, tidak saya rekod. Karena apa? Saya malu gitu ya. Karena ketika kita berdebat hanya maki-makian itu menandakan bahwasanya kita tidak tahu dalil, menandakan bahwasanya kita ini tidak tahu hujah, menandakan bahwasanya kita ini tidak tahu isi kitab-kitab, bahasanya kita ini akan ketahuan bahasanya kita tidak pernah belajar. Jadi ya tidak saya rekod ya, karena itu akan mempermalukan Islam itu sendiri dan juga akan mempermalukan diri saya sendiri itu. Jadi tidak saya rekam. Tapi memang kalau ada penghujat tidak kita
datangi itu rasanya tidak puas itu. Rasa kalau kita diamkan itu rasa kita ini macam tak peduli sama agama kita itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irul Husseini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir